Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Huawei MatePad 11, sebuah tablet terbaru dari Huawei yang datang dengan Harmony OS-nya. Tablet ini sendiri hadir dan didesain buat menunjang produktivitas, kayak belajar, bekerja, berkreasi, bahkan sampai menunjang kebutuhan kayak hiburan. Otak dari tablet ini pun berbeda dari tablet-tablet Huawei sebelumnya yang menggunakan Kirin, di mana di MatePad 11 ini menggunakan chipset Snapdragon 865 yang ditunjang dengan RAM sebesar 6GB dan internal memori sebesar 128GB. Buat kebutuhan produktivitas kayak nulis, browsing, tablet ini tuh udah overpower banget. Aku sendiri tuh udah pakai MatePad 11 ini selama kurang lebih 1 minggu ya, dan semua kerjaan yang tadinya ada di iPad Pro M1 ini aku alihin sementara ke MatePad 11 ini yang dipinjemin sama Huawei. Dan hasilnya ini wow, kerjaan lancar, multitasking enak, dan buat kerjaan ini juga udah oke parah. Ditambah Huawei juga kasih smart keyboard yang kompatibel ya dengan MatePad 11 ini dan bisa kalian beli secara terpisah juga. Buat keyboardnya ini enak banget, tombol-tombolnya empuk dan buat dipakai lama-lama ini juga nyaman banget. Untuk layarnya sendiri, MatePad 11 ini hadir dengan layar berukuran 10,95 inci yang punya resolusi 2K 120Hz. Nah, sayangnya aku tuh nggak pegang stylus pennya ya, dimana pastinya ini bakalan lebih asik lagi buat nyobain di layar 120Hz MatePad 11 ini. Buat bezel-bezel di sisinya ini juga seimbang, jadinya ini enak banget buat dilihat. Apalagi ini juga udah tergolong tipis ya untuk ukuran tablet. Buat dipakai nonton ini enak, layar IPS-nya nggak berasa IPS murahan yang mana ini lebih kelihatan kayak panel AMOLED yang punya warna vivid, hitamnya lumayan pekat dan gambarnya juga tajam pastinya. Buat speakernya pun ini juga terbilang the best banget. Keluaran 4 speaker yang ditune oleh Harman Kardon ini membuat kualitas suaranya nggak perlu kita raguin lagi. Mantap! Untuk segi daya tahan, MatePad 11 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 7250 mAh yang aku bilang ini tergolong awet. Dari barangnya datang sampai saat ini, aku pegang tablet ini tuh cuma ngecas sekali aja ya, dan untuk daya tahannya ini bener-bener jos banget. Ditambah MatePad 11 ini juga dikasih kecepatan ngecas 22,5 watt yang kepala chargernya ini udah include di dalam boxnya. Oke, kalau urusan kamera emang sih bukan fokus dari sebuah tablet ya, tapi ayo kita bahas aja. MatePad 11 ini hadir dengan setup single kamera di bagian belakangnya yang punya resolusi 13 megapiksel. Sementara buat kamera di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ya udah lumayan lah. Kamera belakang buat sekedar foto-foto dokumen ini udah cukup bagus. Kamera depannya ini yang biasanya buat meeting online ini juga hasilnya udah lumayan cakep dengan bisa dapetin resolusi maksimal di 1080p. Paling yang agak kurang buat kamera depannya itu saat kamera tracking ke wajah kita ya, dimana exposure-nya ini bakalan naik dan sekitar tuh malah kelihatan terlalu terang. Aku sih udah coba ya buat cari-cari buat matiin fitur ini, cuma sayangnya itu nggak ada.
Nah, kalau tadi kita udah bahas masalah hardware-nya, kali ini kita beralih buat bahas software-nya. Hal yang bener-bener tuh paling menarik ya buat aku secara pribadi. Buat tampilan di Harmony OS ini lumayan ada perbedaan ya dengan MatePadku yang satunya yang masih pakai Android 10 dengan basis EMUI 10. Buat tampilannya ini juga fresh banget dan ini mengingatkanku dengan iPad OS ya. Mulai dari bar aplikasi pilihan, bar recent apps, tarik dari kanan atas buat nampilin kontrol panel, dan tarik dari kiri atas buat nampilin bar notifikasi. Terus selain itu menu buat akses multi Windows-nya juga gampang banget di sini. Misal di sini kasusnya kalian mau ngetik sambil searching. Caranya tuh kalian buka aplikasi browsernya dulu, terus drag dari bawah buat nampilin recent apps-nya. Nah, habis itu bakal ada pilihan floating windows nih di beberapa aplikasi yang mendukung dan kalian langsung klik aja. Kalau udah tampilan browser bakal terpisah kayak gini ya, dan kalian buka aja tuh aplikasi ketik kalian, misal Word atau Notes yang paling sering kalian pakai. Nah, kalau udah di floating windows dari browser, ini ada beberapa tombol di atas bar. Kalian pilih aja yang garis panjang ini dan tahan aja. Udah deh, otomatis layar bakal kebagi dua. Buat nyesuaiinnya kalian tinggal geser-geser aja tuh bagian tengahnya. Simpel kan? Oh ya, buat kalian yang nanyain gimana tentang Google Mobile Service-nya, jelas tablet ini nggak support GMS dan kayaknya Huawei sadar akan kekurangannya ini, makanya mereka tuh bisa kasih harga yang terjangkau buat tablet berkualitas kayak gini. Yang dengar-dengar ini harganya tuh cuma 7 jutaan aja ya, udah termasuk beberapa promo menarik lainnya. Solusinya sebenarnya gampang. Kalian anggap aja ini laptop. Mau nonton YouTube ya lewat browser aja. Mau buka Maps ya juga lewat browser. Coba deh lihat dari sudut pandang yang berbeda kalau tablet ini bukan lagi smartphone yang diperbesar, tapi ini adalah sebuah laptop yang diperingkas. Nah, oke, mungkin segitu aja buat review dari MatePad 11 ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.